video kali ini saya akan membagikan atau memaparkan materi prolegomena dengan judul materi metode berteologi. Cara untuk mendapatkan dan mengembangkan teologi. Ada 3 prinsip yang kita harus pahami. Yang pertama, teologi adalah sebuah pengetahuan, dan prinsip yang kedua, teologi adalah pengetahuan supranatural, dan yang ketiga, teologi adalah pengetahuan biblikal Alkitab. Kita akan membahas teologi pengetahuan menurut Milrad Erickson. Teologi merupakan suatu pengetahuan memenuhi 5. Yang pertama, teologi meneliti suatu objek tertentu penyataan Allah. Yang kedua, teologi membahas hal-hal objektif, bukan hanya sekedar perasaan subjektif atau teologi. Yang ketiga, memiliki metodologi yang jelas dalam meneliti pokok pembahasan. Yang keempat, metode ini memiliki dan menguji kebenaran proposisi yang dikemukakan. Dan yang kelima, terdapat hubungan yang jelas antara setiap proposisi. Millard Erickson juga berkata teologi memiliki kesamaan dengan ilmu, yaitu menggunakan logika, dapat dikomunikasikan, dan menggunakan metode yang juga digunakan oleh ilmu deduktif dan induktif. Sehingga Millard Erickson berkata teologi tidak sama dengan ilmu karena keunikan teologi adalah 2 hal, yaitu membicarakan objek yang unik dan memiliki metode yang unik. Metode ilmiah dapat kita kenal dengan istilah logiko, hipotetiko, verifikatif. Dalam hal ini harus melakukan keyakinan atau pertimbangan logis. Verifikatif ini adalah 3 langkah-langkah: probing, analisa, resum, dan ada juga 2 langkah, yaitu deduktif dan induktif. Teologi merupakan ilmu pengetahuan. Ada beberapa pendapat, yaitu menurut Torrance, ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan diri pada objek penelitiannya, interistik yang untuk nantinya manusia mampu rasionalisnya terhadap objek. Sedangkan Charles Hope berkata teologi ini dikembangkan dengan menggunakan metode induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta, kemudian tarik kesimpulan bahwa Alkitab adalah gudang fakta. Dan menurut Thomas Aquino, teologi merupakan ratu segala ilmu. Karena itu ilmu adalah pengetahuan praktis. Karena teologi adalah ilmu yang praktis, maka pengembangan teologi harus menyentuh masalah-masalah kebudayaan manusia dan pengetahuan manusia. Yang kedua, teologi harus bersifat kontemporer. Maksudnya teologi harus membicarakan hal-hal yang supranatural dan kekekalan. Dan yang ketiga, teologi harus bersifat praktis. Artinya teologi harus berkaitan dengan kehidupan, bukan hanya kepercayaan. Paul Tillich berkata keprihatinan utama dalam teologi adalah bagaimana menyampaikan berita Alkitab secara kontemporer. Sekarang ini memahami pengetahuan supranatural tidak cukup hanya dengan menggunakan kemampuan natural. Kita juga harus memahami pengetahuan supranatural, harus dimulai dengan memiliki iman. Karena itu pengetahuan ilmiah dan pengetahuan teologi berbeda dengan pengetahuan ilmiah kepercayaan. Itu adalah hasil setelah seorang melakukan upaya logika. Tapi kalau teologi iman, itu adalah dasar untuk seseorang memiliki logika yang baik dan bisa memiliki empirik yang baik. Karena itu iman merupakan suatu awal yang
lakukan metode berteologi. Iluminasi Roh Kudus wajib diperlukan dalam aktivitas berteologi. Dan selanjutnya teologi biblika. Karena sumber teologi Alkitab, maka itu perlu ada eksegesa dan untuk memahami dalam memaknai Alkitab. Ada 4 pokok metode berteologi. Yang pertama, perlu iman, dan kedua, perlu Roh Kudus, ketiga, perlu penelitian, keempat, perlu kontemplasi. Karena itu iman dan Roh Kudus harus utama dalam metode berteologi. Demikian materi metode berteologi yang saya bagikan. Kiranya ini membantu kita dalam kita melakukan aktivitas teologi dan bisa menopang pelayanan kita.